Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan pidato yang sangat luar biasa dari Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo pada acara peresmian kawasan ekonomi khusus Industropolis di Batang. Dalam pidato beliau, Bapak Prabowo menyinggung para pembenci yang selalu beromong kosong doang, menyinyir dan memfitnah, yang tidak mau melihat Indonesia maju dan modern. Dan Bapak Prabowo mengatakan bahwa di hadapan para investor, Indonesia akan terus maju, berkembang dan menjadi negara yang besar. Dan biarkanlah anjing-anjing yang di luar selalu bergonggong. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Secara jujur, apa adanya, saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. 10 tahun Jokowi atau Mulyono berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC di bawah Mr. Xi Jinping. Oleh Joko Widodo, Indonesia diarahkan menjadi komprador China, yaitu menjadi kacung, jongos, pelayan yang meladeni kepentingan China. Utang yang diwariskan bekas Presiden Jokowi yang resmi paling tidak sebesar 8.502 triliun rupiah. Sedangkan utang ke China itu disembunyikan, belum ada angka yang fix. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk acara yang sangat penting ini, yaitu meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saudara-saudara sekalian, kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya tegaskan kepada semua pihak bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pekerjaan yang lama. Bisa dikatakan sebuah long march, suatu perjalanan yang berat dan jauh. Semua hasil yang kita lihat dan hasil kita nikmati adalah hasil kerja keras pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari pendiri-pendiri bangsa kita, para pejuang kemerdekaan yang telah berkorban
untuk Indonesia sejahtera. Mereka tidak menikmati, mereka tidak melihat hasil yang kita lihat sekarang. Tapi ini adalah cita-cita mereka. Jadi hari ini saya mendapat kehormatan besar dapat meresmikan kawasan ini sebagai hanya salah satu upaya besar kita untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi, melalui hilirisasi. Kemakmuran hanya bisa didapat melalui kerja keras, melalui tekad yang keras, melalui kepemimpinan yang tegas, melalui kerjasama dari semua pihak, melalui kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi. Hanya dengan kolaborasi, hanya dengan kerja keras, kerjasama yang baik, kita bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, hari ini merupakan suatu tonggak yang membanggakan, menggembirakan. Padahal kita lagi membangun puluhan KEK lain dan kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil, karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan kita. Pembangunan, industrialisasi, hilirisasi, merintis inisiatif-inisiatif juga di hulu. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun masa depan yang baik untuk semua rakyat kita. Karena itu saya mendukung segala upaya, segala inisiatif, segala inovasi dari semua pihak, kalangan swasta, dari kawan-kawan dari luar negeri, dari dalam negeri. Silakan. Indonesia terbuka. Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan. Karena itu saudara-saudara, inisiatif-inisiatif seperti ini harus kita dorong. Persetujuan, kesepakatan yang saya telah mendapatkan melalui pertemuan saya langsung beberapa kali dengan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, semuanya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Kita berada di kawasan yang sama, kita hidup sudah ratusan tahun berinteraksi, kita punya masa depan yang baik, dengan kuncinya adalah kerjasama, kuncinya adalah hubungan yang baik. Saya tegaskan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, kami memiliki suatu pandangan, suatu politik, yaitu politik bersahabat dengan semua negara. Kita ingin menjadi the good neighbor policy. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini, dan ini
yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih, investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini. Nah, itulah tadi sahabat pidato yang sangat luar biasa dari Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo pada acara peresmian kawasan ekonomi khusus Indostropolis di Batam. Bapak Prabowo menyinggung Amin Rais, Faisal Assegaf dan sebagainya yang selalu menyindir, memfitnah Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang tidak mau melihat Indonesia maju, modern, dan berkembang. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.